Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan kali ini Ibu dapat menyapa kalian untuk belajar bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari belajar memahami buku fiksi dan non-fiksi bersama dengan Ibu Utruza Imba Bidara. Kali ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Seringkah kalian melakukan kegiatan seperti ini? Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan di dalam gambar? Benar, membaca. Apa tujuan dari membaca buku? Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh seorang pembaca. Tujuannya untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan di dalam media tulisan. Terdapat banyak sekali sumber-sumber informasi yang bisa kita baca. Berapa banyak buku yang sudah kalian baca? Tentu banyak ya. Nah, dari berbagai macam buku, ada berapakah jenis buku? Benar, jawabannya ada 2 jenis buku. Apa sajakah itu? Pertama adalah buku fiksi, yang kedua buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita dan sifatnya imajinatif. Contohnya seperti kumpulan dongeng, buku cerpen, buku novel, ataupun drama. Itu merupakan contoh buku fiksi. Selanjutnya, buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif, sesuai dengan realita yang ada. Contohnya seperti apa? Contohnya buku pelajaran, buku ilmiah populer, dan juga biografi. Buku non-fiksi ini biasanya pembuatannya itu membutuhkan pengamatan dan data yang sangat lengkap, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anak, setiap buku itu memiliki bagian-bagian yang berbeda-beda. Apa sajakah itu? Mari kita amati dan mencari tahu bersama ada bagian apa saja di dalam buku fiksi dan juga di dalam buku non-fiksi. Ibu sajikan gambar yang masih berantakan. Ada isi buku, halaman judul, sampul, glosarium, indeks tentang penulis, lampiran, hak cipta, kata pengantar, dan juga daftar isi. Nah, dari bagian-bagian yang berbentuk puzzle ini, kita harus menyusunnya menjadi bagian dari buku fiksi dan juga bagian dari buku non-fiksi. Buku fiksi terdiri dari sampul, halaman judul, hak cipta, daftar isi buku, dan juga tentang penulis. Sedangkan buku non-fiksi terdiri dari bagian-bagian yang jauh lebih banyak, yaitu sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi buku, glosarium, daftar pustaka, indeks, dan juga lampiran. Karena ada banyak dan ada sedikit bagian-bagian pada buku fiksi dan juga non-fiksi, maka ada perbedaan yang terlihat mencolok di antara buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja perbedaannya? Kita bisa melihat berdasarkan beberapa aspek di bawah ini. Yang pertama yaitu aspek penyajian. Apa perbedaan dari aspek penyajian? Perbedaannya, jika dalam buku fiksi itu disajikannya itu biasanya imajinatif begitu, atau berdasarkan daya hayal. Sedangkan di dalam buku non-fiksi disajikan berdasarkan fakta yang ada atau faktual. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek sifat. Sifat dari buku fiksi yaitu mengikuti genre karyanya. Seperti novel berarti genrenya novel, cerpen genrenya cerpen begitu. Sedangkan di dalam buku non-fiksi bersifat informatif. Semua jenis buku non-fiksi itu
semuanya itu bersifat memberikan informasi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek makna kata. Perbedaan makna kata pada buku fiksi dan juga buku non-fiksi yaitu jika di dalam buku fiksi biasanya menggunakan makna kata konotatif. Apa itu konotatif? Konotatif artinya makna yang tidak sebenarnya, seperti perumpamaan, pengandaian, begitu. Itu biasanya ada di dalam buku-buku fiksi. Sedangkan di dalam buku non-fiksi itu bermakna denotatif. Denotatif adalah kebalikan dari konotatif, yang artinya maknanya itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh panjang tangan. Jika di dalam buku fiksi, panjang tangan itu diartikan sebagai makna lain, yaitu orang yang suka mencuri. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari panjang tangan itu adalah panjang artinya panjang begitu ya. Sedangkan tangan artinya alat untuk menggenggam bagian tubuh yang digunakan untuk menggenggam, memegang sesuatu barang begitu. Nah, selanjutnya yang keempat, aspek bahasa. Dalam buku fiksi biasanya menggunakan bahasa tidak baku, sedangkan dalam buku non-fiksi menggunakan kaidah bahasa yang baku. Kata kemarin ada dalam buku fiksi, sedangkan non-fiksi itu kemarin begitu. Paham ya? Baik anak-anak, demikianlah pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, bacalah satu buku fiksi atau non-fiksi. Kemudian, tulislah informasi yang terdapat pada buku tersebut. Kerjakan di buku tugas dengan rapih. Satu orang satu buku, boleh buku fiksi atau non-fiksi. Kalian bebas memilih. Ya. Anak-anak, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.